Selamat datang pada video pembelajaran menjaga lingkungan kerja tetap harmonis di era digital. Indikator hasil belajar. 1. Peserta mampu memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi disharmonis di dalamnya. 2. Peserta mampu menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis. 3. Peserta mampu menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Pendahuluan. Tahun 2050 ini kita membayangkan kalau era digital itu seperti apa, itu akan ada 9 miliar orang yang hidup di dunia ini dengan teknologi yang selalu baru, gitu ya, melampaui teknologi yang sebelumnya, yang sekarang saja kita sudah menganggap teknologi itu sudah hebat. Tapi bayangkan 2050 yang akan datang, seperti apa kira-kira dunia digital ini, gitu ya. Sikap kita di era digital. Nah, sikap kita ini adalah jangan dianggap bahwa semua bisa selesai menggunakan artificial intelligence. Ada hal-hal yang tidak bisa dibangun oleh artificial intelligence, itu adalah apa? Rasa. Nah, ini dia. Baik, bagaimana sikap kita di era digital juga? Karena yang namanya sikap kecerdasan buatan ini adalah bidang studi yang base-nya adalah komputer dan sistem tentunya ya. Bagaimana kita bisa beradaptasi dan mengambil sebuah keputusan, intervensi ya terhadap AI itu sendiri. Jadi jangan AI yang mengendalikan kita, tapi kita ya yang mengendalikan artificial intelligence. Nah, saya mencoba untuk melihat ini. Jangan pernah katakan saya tidak bisa, tapi katakanlah saya akan mencoba seoptimal mungkin. Jadi kita sebagai aparatur itu harus bisa melihat aspek negatif dan positif saya gitu, kita gitu. Harmoni dan komunikasi efektif dalam organisasi. Apakah harmoni itu? Ya, harmoni itu ya ada keselarasan, selaras gitu ya. Ini Bapak Ibu, di kantor LAN itu jarak antara pimpinan dan staf itu tak nampak gitu ya. Ya kalau nampak itu hanya dalam hubungan kerja saja lah. Ada pimpinan, ada staf gitu ya. Tapi dalam hal komunikasi tidak ada gap atau jarak yang nampak seperti di lingkungan militer itu loh, Bapak Ibu. Kemudian ada keserasian, sudah selaras dan serasi. Serasi apa sih? Kalau ibu-ibu, mbak-mbak ini ya misalnya, kalau pakai baju warna merah, tasnya juga merah, sepatunya juga merah. Gitu ya. Kalau cowok biasanya enggak ya. Nah, serasi itu ya sebenarnya serasi juga keseimbangan juga. Ya namanya serasi ya. Di kantor bagaimana nih serasi itu? Serasi ya, yuk bersama-sama ada keterikatan di situ. Aduh, Pak Nur serasi dengan Ibu Ani misalnya ya. Di kantor itu kan suka mengajar bareng, suka diskusi bareng ya. Serasi memang dalam pengertian sama dalam satu pandangan gitu ya. Dan yang ketiga adalah keseimbangan. Ya, ini harmoni itu harus seimbang gitu ya. Seimbang dalam pengertian yang sangat luas, yang sungguh banyak gitu. Bisa nggak kita menyeimbangkan diri? Ingat kata-kata seimbang berarti tidak berat kiri, tidak berat kanan, tapi betul-betul tegak lurus. Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan untuk membangun kemampuan kita memikirkan, ya berdiri di antara rekan-rekan kerja di kantor. Saya tidak akan berat sebelah untuk memberi sesuatu,
untuk menyampaikan sesuatu. Saya bisa menampung semua hal yang ingin kita diskusikan bersama misalnya. Dan yang terakhir adalah tentang kerukunan. Ya, sudah pula ya. Ini contoh yang langsung bisa saya lakukan adalah jangan ada dusta di antara kita. Itu maksudnya adalah membangun kerukunan itu akan berawal dari bagaimana kita bisa selaras dengan sesama rekan kerja. Nah, tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa komunikasi yang efektif dalam organisasi itu menciptakan hubungan timbal balik di hubungan antar manusia dan perorangan di kantor tentunya dalam rangka membangun kinerja organisasi. Hal yang penting menurut saya pertukaran informasi di antara orang-orang yang ada dalam organisasi itu menjadi hal yang perlu dibangun sehingga komunikasi organisasi itu mengatur pola komunikasi yang iramanya itu ya kalau naik turun ya biasalah ya, tapi proses interaksi itu memberikan makna sebetulnya apa yang terjadi dalam organisasi itu. Apa sih ruang lingkup dari komponen komunikasi organisasi ini? Ternyata semuanya berhubungan dengan ini. Ada pesan yang ingin disampaikan, ada proses yang dilakukan, ada lingkungan yang kondusif, gitu ya. Ada jaringan ya tidak hanya jaringan sekedar jaringan elektronik ya, keterhubungan antara satu dengan yang lain, tapi juga jaringan-jaringan yang dibangun melalui komunikasi intrapersonal gitu ya. Komunikasi tadi tentu membentuk jejaring gitu ya. Semua saling terkait. Membentuk social network, menyediakan social capital. Nah, jejaring yang dimaksud adalah bagaimana social capital itu menjadi sesuatu yang bisa membawa kita kepada keuntungan, antara kutip ini. Keuntungan apa? Keuntungan jejaring kita ini. Keuntungan apa? Keuntungan social capital. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh orang lain ternyata dari jejaring yang saya bangun di kantor dalam rangka di era digital ini. Maka dalam organisasi ini menjadi penting komunikasi itu adalah pasti ya meningkatkan prioritas kerja, menyelesaikan konflik. Nah ini dia. Membangun dan menjaga hubungan harmonis di tempat kerja. Nah, ini tips ini bicara tentang tips. Ini banyak ya tips bagaimana kita memiliki tips yang tepat untuk menjaga lingkungan kerja kita menjadi kondusif. Jaga harmonisasi ini ya di era digital ini. Ketika Anda baru tiba di kantor, apa yang dilakukan? Apa saja yang dipikirkan pertama kali? Ketika saya baru tiba di kantor, apa saja yang saya pikirkan pertama kali? Atau apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan pekerjaan saya? Pekerjaan rutin itu pasti. Atau ada pekerjaan baru, tiba-tiba saya sampai kantor, di meja saya sudah ada instruksi dari pimpinan. Tolong wakili saya, tolong selesaikan tugas yang ini, tolong minta bikinin konsep tentang ini, bisa saja. Kita belum duduk, kita sudah membaca nota dinas. Sudah di kantor nih baru tiba tadi, sekarang sudah di kantor. Kemudian melakukan aktivitas sesuai yang dijadwalkan ya. Saya melihat kembali pekerjaan-pekerjaan yang tertunda atau memang yang baru gitu tadi. Atau saya ini ya harmoni komunikasi harmoni di kantor itu juga jangan lupa harmoni juga di rumah. Apakah masih memikirkan pekerjaan kantor yang tertunda ketika di rumah? Aduh, itu belum selesai. Aduh, saya belum bikin PPT ya. Aduh, saya kok. Nah, sebaiknya bagaimana? Apakah saya ketika di rumah saya tetap memikirkan pekerjaan kantor yang tertunda, sehingga saya mengerjakan pekerjaan kantor di rumah malam hari?
Akhirnya apa? Begitu orang kurang tidur, maka fisik secara alami itu akan mudah sekali rentan terhadap berbagai penyakit. Tuh, Bapak Ibu semuanya, gambar yang di samping kiri itu meskipun bareng, gitu ya, meskipun bareng dengan anak-anak, keluarga, suami, istri, anak-anak, meskipun bareng, kira-kira dianggap sebagai komunikasi nggak itu? Mengasihkan nggak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bagaimana Anda membagi waktu untuk diri sendiri? Nah, kalau hidup saya adalah untuk kantor, wah, saya akan mengatakan seperti apa ya? Enggak lah ya. Kantor adalah bagian dari hidup saya, tetapi bukan satu-satunya. Bagaimana cara menjaga hubungan kerja positif? Nah, ini ada 10 item. Pertama, menghargai waktu rekan-rekan kerja Anda. Jadi gini nih, Bapak Ibu, penting ini saya sampaikan. Menghargai waktu rekan kerja Anda. Kalau sedang bekerja serius, jangan kita ganggu dengan hal-hal yang sepele. Ya, nah, sepele itu misalnya menanyakan, kemarin kemana aja kamu? Ceritain mengenai sepak bola, kemudian inilah apa hobi-hobi yang lain. Jangan, kalau lagi serius jangan kita ganggu. Kita hargai waktu rekan kerja Anda. Kemudian bagaimana kita berhati-hati dengan media sosial? Ini dia. Coba kalau Bapak Ibu bisa menghitung, teman-teman bisa menghitung. Saya menggunakan media sosial di kantor itu berapa persen dari pekerjaan saya? Kalau bisa menghitung, misalnya saya hanya menggunakan 20% medsos ketika saya bekerja. Itu sangat bagus. Tapi kalau 70% saya gunakan untuk media sosial dari 11 yang saya coba menjaga keharmonisan di tempat kerja ini, di era digital ini. Jaga komunikasi yang baik, oke, tadi sudah saya sampaikan. Jangan nilai orang secara pribadi, oke. Kemudian menyapa, ya, menyapa lebih dahulu, dan juga menyebut kembali nama yang menyapa kita. Selalu membantu sesama, ya, artinya ringan tangan itu membantu sama, bukan ringan tangan itu nabokin ya, tapi ringan tangan itu membantu lah ya. Apa yang bisa saya bantu? Saya sudah selesai nih pekerjaan saya. Misalnya ada waktu 2 jam nih. Apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, bantuin saya natain berkas. Oke. Itu dong. Ya. Menghargai dan menghormati sesama. Oke, walaupun dengan office boy, dengan cleaning service, kita harus hargai dan kita hormati profesi mereka.